Salam sehat dan bahagia. Halo Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya I Gusti Putu Endra Suantara, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Meloyo, Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi yang berupa kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, yang artinya kita sebagai pendidik harus bisa menciptakan manusia yang beradab. Salah satu cara untuk mewujudkannya yaitu dengan pendidikan. Pekerjaan kita sebagai pendidik memiliki peranan yang sangat penting. Untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 semboyan khusus sebagai landasan kita menjadi seorang guru yang memiliki kepribadian bermutu. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi contoh sebagai seorang pendidik harus mampu memberi contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatannya. Yang kedua, Ing Madio Mangunkarso, di tengah membangun semangat, seorang pendidik harus mampu menginspirasi dan memotivasi siswanya untuk membuat ide-ide kreatif dan inovatif. Yang ketiga, Tuthuri Handayani, di belakang memberi arahan. Artinya, seorang pendidik mampu memberikan tuntunan, apresiasi terhadap karya yang dibuat oleh peserta didik. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau mempaedah untuk kecakapan hidup siswa secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan, kodrat yang dimiliki siswa agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa pendidikan merupakan wadah persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Beliau mengatakan bahwa pendidik adalah petani, serta peserta didik adalah butiran-butiran biji tumbuhan, yang artinya bahwa peran seorang pendidik adalah menuntun laku murid dan tumbuhnya kodrat anak untuk menciptakan manusia yang beradab. Seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan anak yang berbeda-beda sesuai dengan minat dan bakatnya. Dengan kata lain, pendidikan berorientasi pada anak sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpusat pada siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa artinya tidak menjadikan siswa sebagai objek belajar, tetapi sebagai subjek belajar, di mana siswa yang mengali informasi ilmu pengetahuan, sedangkan guru bertindak sebagai fasilitator yang menjembatani keterkaitan informasi yang didapat dengan materi pembelajaran yang ada. Hal yang perlu diperhatikan berikutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada siswa agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada diri siswa. Pendidikan sejatinya menuntun siswa mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan siswa untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam makna kodrat alam, maka konteks lokal sosio-budaya di suatu daerah akan berbeda dengan daerah lain. Maka siswa dididik dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Selanjutnya, sistem Among. Dalam proses menuntun atau among, siswa diberikan kebebasan
Namun seorang pendidik sebagai pamong memberi tuntunan dan arahan agar siswa tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar siswa dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Siswa juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan orang lain. Oleh sebab itu, tuntunan yang diberikan supaya mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain. Selanjutnya, budi pekerti. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang siswa. Keluarga merupakan tempat persemayamnya pendidikan yang sempurna bagi siswa untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Peran orang tua sebagai guru panutan dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter siswa. Berikutnya adalah merdeka belajar. Maksud pengajaran dan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersadar atas kekuatannya sendiri. Siswa bebas mencari informasi dari berbagai sumber belajar yang tidak hanya dari buku, menentukan minat dan bakatnya dalam pengembangan potensi yang ada pada dalam diri. Yang terakhir adalah sosiokultural. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya daerah. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi. Sejatinya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya daerah. Perpaduan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kearifan budaya lokal akan melahirkan generasi yang memiliki insan yang unggul dengan kemampuan holistik, seimbang dan mampu bersaing dalam dunia global. Dalam refleksi ini ada 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya menganggap bahwa murid saya sebagai tabula rasa, atau dengan kata lain, kertas putih yang belum ada tulisannya. Saya sebagai guru menganggap bahwa tugas saya dalam proses pendidikan adalah mengisi kertas kosong dengan metode saya tanpa harus memperhatikan keunikan dari masing-masing kertas yang berbeda-beda. Saya meyakini bahwa saya harus mengisi kertas itu dengan hal-hal yang sama di setiap lembar kertasnya. Pertanyaan pemantik kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari materi pada modul ini, pikiran saya menjadi terbuka dan modul ini sangat luar biasa, membuka hati dan pikiran saya. Saya menyadari bahwa peserta didik bukanlah sebuah kertas kosong. Ternyata mereka adalah kertas yang sudah ada tulisannya, walaupun masih samar-samar. Saya sebagai pendidik sadar bahwa peserta didik memiliki keunikan masing-masing. Tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan tulisan yang sudah ada tersebut. Seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan anak yang berbeda-beda sesuai dengan minat dan bakatnya. Sebelumnya, proses pembelajaran saya lakukan di dalam kelas. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan kegiatan pembelajaran di luar kelas dan mengkaitkan materi dengan kebutuhan nyata agar menciptakan pembelajaran yang tidak membosankan, menciptakan pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inovatif. Saya sadar
bahwa saya sebagai seorang pendidik mempunyai tugas dalam menuntun laku dan tumbuhnya anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pertanyaan pemantik ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang segera saya terapkan di kelas untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, sistem Among. Saya akan terus menerapkan sistem Among dalam menuntun murid saya agar memacu mereka untuk dapat kreatif, inovatif, berpikir kritis, dan memiliki tanggung jawab. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti serta pembelajaran berbasis kearifan lokal. Yang ketiga, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Salam sehat dan bahagia.